PlayStation 2 dikenal sebagai konsol dengan library game yang luar biasa besar. Tapi di antara ratusan judul yang rilis di masanya, ada beberapa game yang terasa beda sejak pertama kali dilihat. Bukan cuma soal seru atau tidak, tapi soal bagaimana game-game ini tampil jauh di atas standar zamannya. Di saat banyak game PS2 masih bermain aman dengan visual sederhana, judul-judul ini justru berani mendorong batas hardware. Macam-macam seperti detail lingkungan, ekspresi karakter, pencahayaan, sampai efek visualnya terasa seperti datang dari masa depan. Bahkan kalau dibandingkan dengan game AAA yang dirilis bertahun-tahun setelahnya, beberapa di antaranya masih terlihat mengesankan. Di video ini kita bakal ngebahas game PS2 yang grafiknya terlalu maju untuk generasinya. Bukan sekedar nostalgia, tapi bukti bahwa kreativitas dan visi developer bisa bikin sebuah game terlihat melampaui zamannya. Di list nomor 1 ada Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus adalah game action adventure dengan elemen RPG ringan yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Game ini bercerita tentang Wander, seorang pemuda yang memasuki dunia terlarang demi menghidupkan kembali seseorang yang sangat berarti baginya. Sejak awal game ini sudah terasa berbeda karena dunianya yang disajikan dengan luas, sunyi, dan nyaris tanpa penjelasan. Seolah pemain memang dituntut untuk tenggelam sendiri ke dalam perjalanan ini. Dunia yang dibangun terasa kosong tapi bermakna. Hamparan alam luas, keruntuhan kuno, dan perjalanan panjang menuju tiap Colossus menciptakan rasa kesendirian yang sangat kuat. Pertarungan melawan Colossus sendiri bukan sekedar adu kekuatan, tapi lebih ke membaca situasi, memanfaatkan lingkungan, dan memanjat tubuh raksasa dengan pergerakan yang sengaja dibuat berat agar terasa nyata. Secara visual, game ini terasa ambisius. Skala Colossus yang masif, pencahayaan alami, dan penggunaan warna yang tenang bikin banyak momen terasa megah tanpa perlu dialog berlebihan. Ini bukan game yang mencoba pamer efek, tapi lebih ke membangun rasa, dan justru di situ kekuatannya terasa sangat menonjol. Di list nomor 2 ada God of War 2. God of War 2 adalah action RPG hack and slash yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation 2. Melanjutkan kisah Kratos dalam konflik brutal melawan para dewa Olympus, ceritanya penuh amarah, tragedi, dan balas dendam. Dibalut dengan mitologi Yunani dengan skala konflik yang jauh lebih besar dari game sebelumnya. Dari menit pertama, game ini sudah menunjukkan ambisinya untuk tampil besar dan agresif. Area-area dalam game ini terasa sangat luas dan padat detail, mulai dari kuil raksasa sampai medan perang yang hancur. Perpindahan antara gameplay dan cutscene terasa halus, bikin pengalaman mainnya mengalir seperti film aksi tanpa jeda. Animasi Kratos yang tajam dan responsif bikin setiap serangan terasa berat dan memuaskan. Visual di God of War 2 bukan cuma soal detail, tapi soal skala. Bos berukuran besar, efek partikel yang intens, dan kamera sinematik bikin PS2 terasa seperti dipaksa kerja di luar batas normalnya. Sampai sekarang game ini masih kelihatan percaya diri dengan presentasi visual yang solid dan konsisten. Di list nomor 3 ada Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Metal Gear Solid 3 Snake Eater adalah stealth action dengan elemen survival yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2. Game ini membawa pemain ke era perang dingin, mengikuti misi Naked Snake di tengah hutan belantara dengan nuansa politik yang kuat dan ceritanya yang lebih personal. Pendekatannya lebih serius dan membumi dibanding seri sebelumnya. Lingkungan hutan di game ini bukan sekedar latar, tapi bagian penting dari gameplaynya. Rumput tinggi, lumpur, dan kondisi tubuh Snake memengaruhi cara bermain. Mulai dari penyamaran sampai cara bertahan hidup. Detail kecil seperti luka yang harus diobati manual bikin dunia terasa hidup dan berbahaya. Secara visual, animasi wajah dan ekspresi karakter terasa sangat ekspresif untuk ukuran PS2. Cutscene panjangnya disajikan dengan pencahayaan dan framing yang rapi, bikin momen-momen penting terasa emosional. Snake Eater menunjukkan bagaimana perhatian ke detail bisa bikin presentasi visual terasa jauh melampaui ekspektasi zamannya. Di list nomor 4 ada Gran Turismo 4. Gran Turismo 4 adalah racing simulator yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2.
Menghadirkan ratusan mobil berlisensi resmi dan berbagai sirkuit dari seluruh dunia, fokus utamanya ada pada simulasi berkendara yang realistis, lengkap dengan mode karir panjang dan sistem lisensi yang detail. Detail visual mobil di game ini terasa luar biasa rapih. Pantulan cahaya di bodi mobil, interior dashboard, dan sudut kamera saat replay bikin balapan terlihat sinematik. Gerakan mobil terasa halus, dan transisi kamera berjalan mulus tanpa kesan patah-patah. Gran Turismo 4 tidak mengandalkan efek berlebihan, tapi memilih visual yang bersih dan presisi. Justru lewat pendekatan itu, game ini terlihat elegan dan serius. Replay modenya sering bikin orang lupa kalau game ini berjalan di hardware PS2. Di list nomor 5 ada Final Fantasy 12. Final Fantasy 12 adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Mengambil latar dunia Ivalice yang penuh konflik politik dan perebutan kekuasaan, ceritanya bergerak lewat intrik antar kerajaan, perang, dan dampaknya terhadap masyarakat dengan pendekatan yang lebih dewasa dibanding seri sebelumnya. Dunia di game ini terasa hidup dan menyatu. Kota-kota besar dipenuhi NPC dengan rutinitasnya sendiri, area luas bisa dijelajahi tanpa loading kasar, dan sistem battle real time yang berjalan langsung di map. Kamera bebas dan desain area yang detail bikin eksplorasi terasa natural. Dari sisi visual, Final Fantasy 12 tampil matang lewat art direction yang konsisten. Arsitektur kota, palet warna, dan desain karakter terasa menyatu dari awal sampai akhir. Ini adalah RPG yang tidak cuma indah dilihat, tapi juga terasa stabil dan percaya diri dengan dunianya sendiri. Di list nomor 6 ada Okami. Okami adalah action adventure yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Terinspirasi dari mitologi Jepang dan dibungkus dengan gaya visual lukisan tinta tradisional, pemain berperan sebagai Amaterasu, Dewi Matahari yang menjelma menjadi serigala putih. Dalam misi memulihkan dunia dari kegelapan, sejak awal, game ini langsung menonjol lewat identitas visual yang sangat berani. Dunia Okami terasa seperti kanvas hidup. Pepohonan, air, awan, dan efek kuas bergerak seolah setiap sudut map adalah lukisan yang bernapas. Mekanik Celestial Bros tidak hanya jadi gimmick, tapi menyatu langsung dengan eksplorasi, puzzle, dan pertarungan, bikin interaksi dengan dunia terasa kreatif dan personal. Secara teknis, gaya visual inilah yang bikin Okami awet dimakan waktu. Bukan karena detail realistis, tapi karena art direction yang kuat dan konsisten. Sampai sekarang, tampilannya masih terasa unik dan mudah dikenali. Sesuatu yang jarang dimiliki game lain di generasinya. Di list nomor 7 ada Resident Evil 4. Resident Evil 4 adalah action survival horror yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Membawa perubahan besar pada arah seri Resident Evil, kamera third person dan fokus aksi yang lebih intens bikin pengalaman mainnya terasa lebih dekat dan tegang. Leon S. Kennedy menjadi pusat cerita dalam misi penyelamatan yang penuh tekanan. Lingkungan desa, kastil, dan fasilitas rahasia dibangun dengan atmosfer yang kuat. Pencahayaan gelap dan desain area sempit menciptakan rasa tidak nyaman yang konstan. Setiap sudut terasa berpotensi dan berbahaya, dan visualnya mendukung rasa tegang itu dengan sangat efektif. Walaupun bukan versi visual terbaik dibanding platform lain, versi PS2 tetap tampil dengan solid. Arah artistik dan penataan kamera bikin banyak momen ikonik terasa kuat, membuktikan bahwa presentasi visual bukan cuma soal resolusi, tapi bagaimana suasananya dibangun. Di list nomor 8 ada Devil May Cry 3. Devil May Cry 3 adalah action hack and slash yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Berfokus pada pertarungan cepat, stylish, dan penuh ekspresi, cerita asal-usul Dante disampaikan lewat tone yang gelap, dengan kombinasi aksi ekstrim dan karakter yang penuh sikap. Desain arena, musuh, dan efek serangan dibuat untuk menonjolkan kecepatan dan gaya bertarung. Animasi serangannya terasa tajam, responsif, dan penuh flair, bikin setiap combo terlihat spektakuler. Kamera dinamis ikut memperkuat kesan agresif tanpa mengganggu kontrol. Visual Devil May Cry 3 tidak mencoba menjadi realistis, tapi menekankan gaya.
Warna kontras, efek partikel, dan desain karakter yang over the top justru jadi identitas yang kuat. Ini game yang sadar betul ingin terlihat keren, dan berhasil mengeksekusinya dengan percaya diri. Di list nomor 9 ada Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2 adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Menggabungkan karakter Final Fantasy dan Disney dalam satu dunia, ceritanya lebih gelap dan emosional dibanding seri pertamanya. Dengan konflik identitas, kehilangan, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Setiap dunia Disney ditampilkan dengan visual yang setia pada sumber aslinya, tapi tetap menyatu dengan gaya Kingdom Hearts. Transisi antar dunia terasa mulus, dan animasi karakter terlihat hidup, terutama saat cutscene dan pertarungan besar. Secara visual, Kingdom Hearts 2 menunjukkan peningkatan signifikan dari pendahulunya. Efek serangan, pencahayaan, dan skala boss terasa lebih matang. Ini salah satu contoh bagaimana game bisa terlihat ramai dan dinamis tanpa terasa berantakan. Di list nomor 10 ada Black. Black adalah first person shooter yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2. Dan sejak awal langsung menunjukkan ambisinya di sisi presentasi. Game ini fokus pada sensasi senjata dan kehancuran lingkungan, tanpa banyak distraksi cerita atau sistem yang berbelit. Setiap tembakan terasa berat dan punya dampak. Efek majel flash, recoil, suara ledakan, sampai puing-puing bangunan yang hancur dibuat sangat detail untuk ukuran PS2. Lingkungan tidak sekedar jadi latar, tapi ikut bereaksi terhadap aksi pemain, yang membuat tiap baku tembak terasa brutal dan intens. Yang paling menonjol dari Black adalah bagaimana ia mendorong hardware PS2 sampai batasnya. Tekstur senjata yang tajam, efek partikel berlimpah, dan skala kehancuran yang jarang terlihat di game lain pada generasi yang sama. Ini bukan FPS yang kompleks secara mekanik, tapi secara visual dan audio. Black terasa seperti pamer kekuatan dan berhasil melakukannya dengan sangat percaya diri. Dan itu tadi deretan game PlayStation 2 yang grafiknya terasa terlalu maju untuk zamannya. Beberapa di antaranya mungkin sudah jarang dibicarakan, tapi begitu dilihat lagi, kelihatan jelas bagaimana developer waktu itu benar-benar memeras kemampuan hardware PS2 sampai batas maksimal. Bukan cuma soal resolusi atau detail, tapi juga soal arah visual, pencahayaan, animasi, dan atmosfer yang masih terasa kuat sampai sekarang. Kalau menurut kamu ada game PS2 lain yang grafiknya juga terasa tidak wajar untuk masanya, tulis saja di kolom komentar. Bisa jadi itu bahan buat video selanjutnya. Dan kalau kamu mau support channel ini, cukup dengan subscribe saja. Dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.